بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali saya Ali Zainal bisa menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia ya. Baik, kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Yang pertama, gaya hidup Islami berumah tangga. Banyak banget di akhir zaman rumah tangga yang udah nggak Islami lagi. Bener nggak Pak Bu? Bener ya? Kita nanti akan sikapi. Yang kedua, bolehkah mencicil hutang sholat? Ya kadang-kadang malah hutangnya nggak diinget nih berapa yang bolong-bolong kemarin ya. Yang ketiga, menikah muda atau menunggu tua. Seru-seru nih temanya ya. Jangan dilewatkan dari awal sampai akhir nanti ya. Dan kembali lagi Ali tidak segan-segan terus untuk mengingatkan untuk 5M nih ya pemirsa di rumah. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat di rumah aja ya. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Abdurrahman Jailani, Ustadz Munawir Ngacir, Ustadz Komarudin, Ustadz Syam. Nanti kita akan ngaji bersama Ustadz Syam ya. Dan baik, langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama nih. Gaya hidup Islami berumah tangga bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Abdurrahman Jailani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, insyaallah juga untuk kita selaku umatnya. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, para jamaah yang hadir pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat ke-30. Ayat keberapa Bu? 30. Faqala ta'ala fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah, kata Allah, wajahmu ya Muhammad kepada agama Islam.
Maksudnya tidak lain dan tidak bukan condong kepada agama Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan agama Islam ini sesuai dengan fitrah manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada pergantian pada ciptaannya. Maksudnya agama Islam ini di sisi Allah tidak pernah diganti. Bahwa agama Islam adalah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus kata Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidaklah mengetahui. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang berbahagia. Lewat ayat ini maka kita bisa mengambil kesimpulan yang jelas, terang, bahwa ajaran agama Islam itu adalah ajaran agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Bahwa manusia itu punya pembawaan untuk condong ke dalam agama Islam. Dari dulu, yaitu ketika kita masih ada di sulbi orang tua kita. Udah ada perjanjian tuh Bang Ali. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan apa? Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu kita berkata, bala syahidna. Iya, ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan. Artinya hal ini senada apa yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya yang juga masyhur populer. Faqala Nabi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak cucu Adam yang dilahirkan dari rahim ibunya itu fitrah. Bersih, suci, condong kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala anna abawaihi, akan tetapi kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia yuhawidanihi Yahudi, yumajjisanihi Majusi, yunassiranihi Nasrani. Artinya dari ayat ini pula saudara hadirin, dari hadis ini pula kita bisa kemudian kembali menguatkan setiap dari kita, baik yang lahir dalam keadaan Islam, baik yang lahir bukan dalam keadaan Islam, bahkan dari orang tua ateis sekalipun punya kecondongan terhadap agama. Bahkan yang dimaksud di sini adalah ajaran agama Islam. Akan tetapi yang menjadi persoalan ketika dilahirkan lingkungan membentuk. Masya Allah. Assalamualaikum. Bu, paham gak kira-kira? Ngerti ya? Insya lingkungan membentuk dia. Karena lingkungan punya pengaruh gitu. Maka fitrah tadi Bapak dan Ibu para pemirsa sekalian, ada yang tetap di dalam diri seorang hamba dalam proses kehidupannya. Ada juga yang lepas dari fitrah itu sendiri. Karena ada perubahan-perubahan yang kemudian mengkontaminasi dirinya. Dari pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang jauh daripada nilai-nilai agama, nilai-nilai ketuhanan, khususnya yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Maka ketika ini jauh daripada seorang hamba tadi, maka hamba si manusia akan jauh pula dari nilai-nilai kemanusiaan. Fitrahnya jadi hilang. Walaupun dia punya akal, walaupun dia punya yang namanya nalar, nggak bisa lagi digunakan. Sehingga pada posisinya
seorang manusia bisa mampu lebih rendah daripada binatang. Tuh. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adal. Mereka itu seperti binatang. Bahkan mereka lebih daripada binatang. Bahkan sebahagiaan daripada binatang pun kayaknya kagak gitu-gitu amat. Gitu loh. Assalamualaikum. Paham? Maksudnya Ustadz mau mengarah kemana? Ada berita yang viral saat ini di tengah-tengah kita. Itu dalam satu, namanya kalau bahasa kerennya itu platform sosial media. Ngomong-ngomong ngerti apa kagak tuh platform? Aneh aja keder ngomongnya. Apa itu Ustaz? Yaitu video yang tersebar yang bermula dari platform sosial media yang bernama TikTok. Ada seseorang yang dengan bangga memvideokan, membagi ke sosial media. Dan ini terjadi di Amerika, bukan di kita memang. Tapi ini akan menjadi dampak kalau kemudian kita tidak menjaga diri kita, saudara. Karena yang namanya sosial media itu punya dampak buruk, punya dampak baik, negatif dan positif. Ada seseorang yang kemudian mengatakan bahwa saya mampu bisa berbagi suami. Masya Allah. Jadi kalau suami kita mau senang katanya, maka saya akan menuruti apa yang menurut suami saya senang. Sehingga ketika ibu saya mau dengan suami saya bagi suami saya. Masya Allah. Ketika adik saya mau dengan suami saya, maka saya berbagi dengan adik saya, suami saya. Masya Allah. Assalamualaikum. Ibu aja baru saya ceritain udah geleng-geleng itu. Nggak mampu kita bayanginnya, apalagi ngelihat di depan mata dalam situasi di tengah-tengah kita sebagai orang Islam. Ini kalau bahasa kerennya namanya swinger. Waduh, ngerti lagi apa kagak? Saya aja baru tahu tadi. Yaitu menukar pasangan, bebas. Jadi kalau misalkan adik mau, tetangga mau, nggak apa-apa. Silakan aja pakai suami saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan dalam pernikahan yang sehat, di dalam Islam diatur sedemikian rupa. Supaya nilai-nilai fitrah kemanusiaan, supaya nilai-nilai ketuhanan yang ada di dalam diri manusia itu ada dan tetap berada pada porsi dan tempatnya. Islam jangankan tukeran pasangan. Ini udah mulai ada di Indonesia, cuman pakai model cara aliran sesat. Ada yang modelnya dimatiin lampu, terus kemudian iming-iming supaya dapat rezekinya gampang, tukeran pasangan. Gurunya bilang begitu. Yang model macam kayak begini jangan diikutin, Bu. Pak, para pemirsa hati-hati. Sebab di dalam Islam yang benar, jangan kata bicara tukeran. Nikah pakai kontrak aja, nggak boleh. Masa bini ame rumah hampir sama. Nikah kontrak. Maksudnya nikah kontrak itu dalam bahasa agama mut'ah namanya. Nggak boleh. Saya nikahkan kamu selama 20 hari setengah. Habis asar udah cerai umpamanya begitu. Nggak boleh, haram itu. Gitu. Atau kemudian nikah sigor namanya. Tahu nikah sigor nih jarang kedengeran. Tapi bisa saja orang tidak mengetahuinya mempraktekkan. Udah begini aja bro, kita kan temen. Misalkan saya sama Bang Ali, naudzubillah min dzalik. Jangan kita, contohnya jelek soalnya. Orang aja sama Bang Ali ya. Si A sama si B temenan. Kata si A, bagaimana kalau lu nikahin anak lu ke gua? Anak gua nikahin ke lu. Tuh gitulah. Itu nikah namanya nikah sigor, nggak boleh. Jadi barter bahasanya itu. Itu akan terjadi penyesalan di kemudian hari. Nah kan lucu namanya, bagaimana urusannya ini. Ini kan akan merusak tatanan kehidupan. Lah kayak modelnya tadi saudara hadirin. Swinger, berbagi suami. Mohon maaf, itu ntar emaknya istri kita juga bunting sama kita. Adiknya juga bunting sama kita. Nah terus anaknya jadi apa itu? Anak adikku, keponakanku. Anak dari emakku, anakku. Anak dari anakku adalah cucuku. Kan repot urusannya begitu.
Betul apa enggak? Hancur. Islam tuh menata udah bener, pakai dirusak. Dan yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang sudah keluar daripada nalarnya. Tapi hawa nafsunya dikedepankan. Maka di dalam kitab Nasoihul Ibad ada kata-kata, kalau tidak salah itu sabda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau misalkan saya salah tolong diluruskan. Lihat kembali Nasoihul Ibad. Tuba liman aqluhu amira wa hawahu asira. Beruntung bagi orang yang akalnya di depan, hawa nafsunya di belakang. Akal jadi imam, hawa nafsu jadi makmum. Wa wailul liman kana hawahu amira wa aqluhu asira. Celaka bagi orang yang hawa nafsunya jadi imam, akalnya jadi makmum. Begitu modelnya, saudara. Sehingga pernikahan-pernikahan menyimpang model seperti ini, kalau dibiarkan nanti dianggap hak asasi manusia. Biarin dah urusan dia ini, ngapa kita yang repot ge? Dia juga enak, udah gak usah ganggu. Budaya barat gak cocok dibawa ke kita, saudara. Assalamualaikum. Paham apa paham? Ngerti apa ngerti? Sudah mulai ada hal-hal yang seperti ini di tengah-tengah kita di sosial media, saudara. Orang dengan bangga mempertontonkan kemaksiatannya. Bahkan yang lebih geli lagi menurut saya, mohon maaf para pemirsa. Ada orang yang kemudian menunjukkan hubungan sama sesama sejenisnya. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dan kemudian dia rasa bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang menjadi bagian hak manusia. Dan kami happy-happy saja. Kami tidak ada persoalan dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya ini akan menghancurkan daripada tatanan kehidupan. Maka kalau kita mau benar, kita mau lempeng, jangan keluar daripada ajaran agama ini. Karena ajaran agama ini sesuai dengan fitrah diri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah. Terima kasih guruku ilmunya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang seperti tadi guru bilang ya. Dan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani ini punya pesantren loh. Dibantu ya, mudah-mudahan pesantrennya bisa cepat kelar ya. Baik, dan sesaat lagi kita akan membahas tentang tema kita yang kedua. Bolehkah mencicil hutang sholat? Nanti akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Munawir Ngajir. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.